membuat rumah, mengangkat batu-batu besar, dan juga membangun bangunan lainnya. Kebo Iwa tidak meminta imbalan apapun. Hanya saja para penduduk desa harus menyiapkannya makanan yang cukup dan teratur. Semakin hari, tubuh Kebo Iwa pun semakin besar. Porsi makannya pun semakin banyak. Para warga desa sudah mulai kerepotan memberi makan Kebo Iwa. Porsi makan Kebo Iwa sama dengan memberi makan 100 orang. Banyak sekali bukan? Walaupun para penduduk desa sudah tidak memerlukan tenaganya lagi, tapi Kebo Iwa harus tetap diberi makan. Kalau tidak, Kebo Iwa akan mengamuk. Ia akan menghancurkan desa. Rumah, pura, sawah, dan ladang pertanian pun juga ia hancurkan. Itu membuat para warga desa khawatir. Kalau tidak diberi makan, Kebo Iwa pasti akan mengamuk. Padahal mereka sudah tidak memerlukan tenaganya lagi. Dan akhirnya musim kemarau pun tiba. Beras dan bahan makanan lainnya mulai sulit didapat. Hujan pun tak kunjung turun. Para warga desa sudah mulai khawatir dengan keadaan Kebo Iwa. Sebab jika tidak diberi makan, pasti akan mengamuk. Dan pada suatu hari, Kebo Iwa merasa sangat lapar. Tapi makanan belum siap dihidangkan. Akhirnya, Kebo Iwa pun mengamuk. Ia menghancurkan desa. Rumah, sawah, ladang pertanian ia hancurkan. Pura sebagai tempat ibadah saja juga ia hancurkan. Ia mengamuk. Aku lapar, mana makanan untukku? Teriaknya meraung-raung. Warga desa ketakutan. Mereka mengungsi ke desa tetangga. Warga desa berlari-lari. Tolong! Tolong! Mereka ketakutan. Mereka takut menjadi terkamar raksasa besar itu. Kebo Iwa terus mengejar. Ia terus berteriak-teriak. Mana makanan untukku? Kalau tidak, kalian semua akan kuhancurkan. Sambil meraung-raung, ia terus mengejar para warga desa. Ia tidak hanya menghancurkan rumah-rumah, ia juga memakan hewan-hewan ternak seperti babi, sapi, dan kambing juga ia hancurkan. Nah, melihat kerusakan yang ditimbulkan Kebo Iwa, warga desa mulai kesal dan marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Raksasa itu semakin menjadi-jadi, kata salah satu warga desa marah. Warga desa lain pun menjawab, benar, kita harus memberikan pelajaran kepada Kebo Iwa. Dan akhirnya warga desa pun mencari ide untuk menjalankan siasat memberi pelajaran kepada Kebo Iwa. Beberapa saat kemudian, mereka pun mendapatkan ide untuk menjalankan siasat membunuh Kebo Iwa. Jadi, pertama-tama mereka harus mencari makanan yang sangat banyak dengan berbagai cara. Setelah makanan terkumpul sangat banyak, mereka pun mendekati Kebo Iwa yang sedang memakan seekor kerbau. Kebo Iwa kekenyangan dan berbaring di atas rumput. Dan para warga desa pun mendekati Kebo Iwa. Hai Kebo Iwa, teriak kepala desa memanggil Kebo Iwa. Kebo Iwa pun menoleh. Mau apa kalian mendekatiku? Katanya curiga. Akhirnya kepala desa pun mulai meluncurkan aksinya. Sebenarnya
kapur sudah ia cukupkan. Akhirnya Kebo Iwa pun bertanya kepada para penduduk desa. Mengapa kalian mengumpulkan batu kapur begitu banyak? Katanya ingin tahu. Dan kepala desa pun menjawab, ketahuilah kamu Kebo Iwa yang baik hati. Ketahuilah kau, setelah kamu selesai mengerjakan pekerjaanmu, kami akan memberikanmu rumah yang sangat besar dan indah. Kata kepala desa berbohong. Benarkah? Kata Kebo Iwa meyakinkan. Ia tidak curiga sedikit pun. Ia semakin bersemangat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Beberapa saat kemudian, rumah-rumah sudah selesai dibangunnya. Tugasnya hanya tinggal membuat satu sumur besar. Pekerjaan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kebo Iwa memakai kedua tangan yang besar dan kuat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tumpukan tanah yang ada di mulut lubang semakin menggulung. Lubang tersebut pun semakin dalam. Tubuh Kebo Iwa juga semakin masuk ke dalam. Itu terjadi berhari-hari. Hingga suatu hari, Kebo Iwa merasa sangat kelelahan. Ia pun istirahat sejenak di dalam lubang. Akhirnya Kebo Iwa pun makan. Saat itu ia makan sangat banyak. Nah, setelah makan, ia kekenyangan. Ia pun tertidur di dalam lubang. Ia tertidur pulas. Suara tidurnya pun membuat suara dengkuran yang keras. Suara dengkuran itu terdengar kepada orang-orang yang ada di dekat lubang. Keras sekali bukan? Nah, mendengar suara dengkuran itu, para warga desa pun berkumpul di dalam lubang. Nah, akhirnya kepala desa pun memanggil para warga. Dengar semua! Teriak kepala desa memanggil para warganya untuk berkumpul di mulut lubang. Mari kita jalankan rencana kita yang telah disepakati dari awal. Teriak kepala desa memanggil semua warganya dan memerintahkannya untuk melemparkan batu kapur ke dalam lubang sebanyak-banyaknya. Kebo Iwa tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya karena ia terlelap tidur. Lemparan batu kapur dari para warga semakin banyak. Dan air sumur yang bercampur dengan batu kapur pun semakin meluap dan menyumbat ke kedua lubang hidung Kebo Iwa. Lalulah di situ raksasa besar itu menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Ia menggelepar-gelepar. Ia melakukan semua cara agar dia selamat dari tumpukan batu kapur. Ia terus menggelepar-gelepar. Tolong! Teriaknya lemah. Ia terus menggelepar-gelepar sampai membuat gempa bumi di sekitaran daerah tersebut. Tapi lama-lama reda dan diam. Ternyata walaupun memiliki badan yang besar dan kuat, tapi belum tentu bisa menyelamatkannya dari semara bahaya. Dan akhirnya para warga desa merasa bahwa Kebo Iwa telah tewas terkubur hidup-hidup. Mereka pun tenang dan tiba-tiba air sumur pun semakin meluap dan menimbulkan banjir besar. Banjir itu sangat besar sampai membentuk sebuah danau yang sekarang kita sebut dengan nama Danau Batur. Dan sedangkan timbunan tanah